Pemirsa, pemerintah akhirnya mengakui keterbatasannya untuk mengubah kondisi ekonomi yang terus menekan nilai tukar dan indeks harga saham gabungan di Bursa Efek Indonesia. Namun tetap optimistis pertumbuhan ekonomi sampai akhir tahun ini bisa di atas 5%. Dua indikator utama ekonomi Indonesia yakni nilai tukar rupiah dan IHSG di Bursa Efek Indonesia terus tertekan. Rupiah bahkan anjlok hingga menembus level 13.400 per dolar pekan ini dan IHSG jatuh di bawah level psikologis 5.000. Wakil Presiden Yusuf Kala mengaku sulit mengubah kondisi itu karena terhimpit dalam dua tekanan sekaligus, yakni pelemahan ekonomi global serta jatuhnya harga komoditas andalan Indonesia. Namun JK tetap melihat fluktuasi indeks harga saham dan gejolak nilai tukar rupiah sebagai dinamika pasar yang wajar yang tidak perlu dikhawatirkan. Ya namanya saham kan kalau tidak turun naik bukan saham namanya. Ya kalau naik terus ya tidak ada mau kerja lagi orang ya turun naik. Nah tentu kita harapkan seperti itu. Dan ya ada masalah tentu luar, ada masalah dalam. Tentu ekonomi kita memang menurun, industri pasar kita menurun, otomatis terjadi masalah. Pak, upaya pemerintah apa sih Pak agar tidak terus turun-turun semuanya ini Pak? Ya menjaga pertumbuhan ekonomi dan juga ada investasi dalam negeri supaya memberikan suatu ekonomi yang tetap baik sehingga keyakinan investor masih baik. Tapi kan itu jangka panjang Pak, kalau dalam jangka pendeknya apa Pak? Agar investor lagi kembali percaya ke Pak? Iya kita tidak mungkin kita langsung merubahnya, tidak. Ini masalah luar dan dalam. Jatuhnya harga komoditas yang menjadi andalan ekspor Indonesia dan ketatnya likuiditas global mendorong Bank Dunia untuk merevisi proyeksi ekonomi Indonesia tahun ini dari 5,2 menjadi 4,7%. Bank Dunia berharap pemerintah meningkatkan konektivitas di sektor maritim dan infrastruktur yang mendukung industri dan bisnis dalam negeri. I think Indonesia, as we have said many times before, the World Bank is facing headwinds. The period between 2001 and 2012, the country had everything going in her favor, tailwinds. Now the global economy has turned against Indonesia. Generally speaking, the price of the commodities have come down, the liquidity conditions in the world have tightened. We are reviewing our growth forecast for Indonesia. We expect at the moment that Indonesia will come and grow about 4.7% for 2015, which is a reduction from our previous forecast of 5.2%. Meski Bank Dunia merevisi proyeksi pertumbuhan, pemerintah tetap optimistis pertumbuhan ekonomi sampai akhir tahun bisa mencapai 5,4%. Sementara Bank Indonesia memproyeksi pertumbuhan tahun ini hanya sebesar 5,1%. Karena pertumbuhan kuartal kedua diperkirakan masih melambat, yakni sebesar 4,9% dan 5,3% untuk kuartal ketiga, serta 5,4% pada kuartal keempat. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta.